Yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, izinkan kami menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan putusan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Tinggi Banten, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kasasi, dan bahkan tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini adalah berawal daripada tanah kami diserobot oleh orang lain, dan tanah tersebut kami laporkan ke Polda Banten pada tanggal 18 Mei tahun 2018. Tapi laporan tidak diteruskan oleh Polda Banten karena katanya yang dilaporkan sudah memiliki sertifikat. Kami karena merasa sudah memiliki tanah tersebut, sehingga pada tanggal 7 Januari tanah kami rebut karena digembok oleh yang merebut tanah. Nah, tanah digembok dengan gembok kecil. Kami permisi dengan menjaga tanah tersebut, yaitu Bapak Agus yang ditugaskan di sana, dan juga permisi juga melaporkan kepada dan Ramil Keramat Watu. Nah, sehingga kami masuk dengan baik-baik dan dibuka oleh penjaga. Nah, kemudian karena tanah sudah di-DP oleh Mitra Sono, sehingga mereka mau masukkan mobilnya ke dalam. Nah, karena merasa saya sudah memiliki tanah, saya buka gembok secara paksa, sehingga mobil masuk. Nah, dan itu pun sudah minta izin kepada penjaga. Nah, dengan saya buka gembok, memang ada gembok kecil, saya buka dengan paksa, masuk mobil. Nah, dengan membuka gembok tersebut, dilaporkan oleh Cendra Surjanto kepada Kapolres Serang. Nah, kemudian laporan tersebut diproses. Nah, diproses di Polres Serang, dan sampai setahun, bahkan tanah tersebut sudah ada putusan Pengadilan Negeri Serang, sayalah pemiliknya. Dan sertifikat nomor 817 tahun 2016 diputuskan Pengadilan Negeri Serang tidak berkekuatan hukum karena sertifikat tersebut dibuatkan berdasarkan AJB fiktif, artinya palsu. Karena AJB yang kami miliki aslinya masih utuh, dibuat AJB palsu. Nah, ini permainan daripada BPN saya kira ya, karena BPN harus teliti. Masa mereka mempunyai AJB fiktif bisa diproses menjadi sertifikat. Nah, kemudian batas-batas tanah pun tidak jelas. Ada harusnya batas tanah dibilang adalah harusnya jalan raya, dibilang itu milik seseorang. Wah, ini aneh. Nah, jadi ini kepada Mahkamah Agung tolong diteliti. Maka untuk lebih jelasnya silakan dengarkan cuplikan daripada video ini yang sudah saya sampaikan di TikTok berapa bulan yang lalu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya silakan Bapak Mahkamah Agung bisa memeriksanya. Dan juga saya juga tujukan ini kepada Menteri ATR BPN Pak Agus Harimurti Widono, ya, supaya meneliti sertifikat 817 tahun 2006 yang dimiliki oleh Cendra Surjanto dan dimenangkan di Mahkamah Agung dan PK. Ini semua adalah mafia hukum, industri hukum. Jaksa juga bermain. Kenapa jaksa bermain? Karena merubah pasal, dibilang saya merusak pagar dan kerugian 3 juta.
pada kenyataannya tidak ada pagar dan tidak ada kerugian sesuai dengan laporan Cendra Surjanto ke polisi. Dan BAP polisi pun itu hanya mengatakan pasal 167 Tipiring. Dan ini hanya kalau memang dia diadili, hakimnya pun hanya hakim tunggal. Artinya bisa berdamai. Tapi dibuat oleh Jaksa Serang, Jaksa Negeri Serang, inisial BA, itu ditambah pasal 406. Ya. Dibuatlah kerugian 3 juta, kerusakan pagar. Nah, ini akal-akalan ini. Memang instruksi hukum kata Mahfud MD supaya masuk Perma nomor 2 tahun 2014 ya. Karena apabila kerugian di atas 2,5 juta masuk pasal 406. Ya. Jadi dibuatlah 3 juta supaya masuk pasal 406. Kalau seandainya dibuat hanya 2 juta itu masuk pasal 407 Tipiring. Nah, jadi tolong Mahkamah Agung periksalah ya apa yang saya sampaikan di dalam TikTok ini supaya semuanya bisa clear. Apalagi nanti ini kita akan ada presiden baru pada bulan Oktober yang akan datang. Semua harus terang benderang dan jelas. Dan mari kita membasmi mafia hukum dan mafia tanah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terhormat Bapak Agus Yudhoyono, saya mohon supaya BPN diperiksa masalah sertifikat nomor 817 tahun 2016 atas nama Cendra Surjanto. Sertifikat tersebut AJB-nya fiktif karena AJB-nya saya masih pegang aslinya. Dan mereka membuat AJB fiktif dan tanah pun dijual 2 kali. Seperti dijual dulu oleh bapaknya misalnya Haji Abdul Rosid ya. Sudah dijual Haji Abdul Rosid almarhum ke Haji Afendi. Nah, kemudian dijual lagi tanah tersebut atas nama ahli waris. Jadi tanah 2 kali dijual. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan cuplikan daripada video ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air di negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasanya saya selalu pakai yel-yel. Satu rasa, satu jiwa. NKRI harga mati. Yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama ini saya beritahukan saya sudah menerima amar putusan dari Mahkamah Agung ya, tentang peninjauan kembali nomor 118 PK 2023 dan JO nomor 1249 ya, dan JO nomor 49 PT Banten ya, JO nomor 809 Pengadilan Negeri Serang, di mana Mahkamah Agung juga sudah menolak kasasi yang kita ajukan ya pada waktu yang lalu dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1249 ya K pidana tahun 2022, di mana menolak kasasi daripada pemohon. Nah, kemudian saya dihukum ya. Nah, kemudian kita mengajukan lagi PK peninjauan kembali ya dengan PK nomor 118 ya tahun 2023. Nah, di PK tersebut kita lampirkan juga kecurangan jaksa tentang laporan polisi bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 809 ya itu serat dengan industri hukum alias mafia hukum ya. Kata Mahfud MD industri hukum di mana ya polisi sudah menyiapkan pasal pelanggaran itu 167 dengan berita acara lengkap dan juga laporan daripada si Chandra Surjenta yang menguasai tanah saat ini
tidak ada kerusakan pagar, tidak ada kerugian. Nah, lantas Jaksa Negeri Serang, ya, inisial BA, menambah pasal 409 dengan kerugian 3 juta, ya, dan kerusakan pagar, sehingga masuklah pasal 406. Nah, dengan masuknya pasal 406 menjadi masuk dalam penjara. Nah, di sini jaksa merubah pasal. Nah, kemudian Mahkamah Agung menolak kasasi. Nah, apakah di Mahkamah Agung tidak ada lagi keadilan? Ya. Kemudian kita ajukan PK. PK ditolak lagi sama Mahkamah Agung, ya. Jadi Mahkamah Agung alasannya itu mengadili, ya, menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon. Peninjauan kembali terpidana Dr. Andes Jupiter Tinambunan, anak dari Matias Tinambunan tersebut. Nah, Mahkamah Agung menolak, sudah jelas di situ ada mafia hukum, ya, dengan adanya perubahan pasal. Nah, kenapa Mahkamah Agung menolak PK? Saya pengen tahu nih ilmunya nih di Mahkamah Agung bagaimana, ya. Nah, cobalah diciri saya. Katanya ada kerusakan pagar. Di lokasi tidak ada pagar, ya. Mahkamah Agung biar tahu, ya, biar tahu nih datanya. Di lokasi tidak ada pagar. Dan juga tidak ada kerugian 1 rupiah pun, hanya gembok, ya. Yang diakibatkan gembok itu hanya ya 25.000 lah, gembok rusak kecil. Dan itu pun masih bagus, bisa dipakai, ya. Sekarang dititipkan di Kejaksaan Serang. Nah, jadi kenapa Mahkamah Agung 2 kali blunder ini, menolak kasasi dan menolak PK? Bagaimana? Apakah Mahkamah Agung di sana sudah gelap mata, ya, tidak lagi melihat data yang sebenarnya? Ya, saya mulai ini kepada kalau bisa KPK diproses ini Mahkamah Agung, ya. Jadi artinya sudah melenceng dari tugas daripada Mahkamah Agung, ya. Harusnya Mahkamah Agung, ya, begitu ada PK, tinjaulah kembali. Namanya juga peninjauan kembali. Cek ke lapangan, ada tidak kerusakan pagar, ada tidak kerugian, ya. Karena jaksa ini berolah supaya masuk dalam Perma nomor 2, ya, peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014-12 itu Mahkamah Agung. Apabila kerugian 3 juta bisa masuk pasal 406. Sebab kalau kerugian di bawah 3 juta, ya, kerugian di bawah 3 juta, misalnya di bawah 2,5 juta, ya, batasnya 2,5 juta, itu dipiring. Artinya hakim pun yang mengadili, hakim tunggal. Apalagi ada sekarang himbauan restorasi, ya. Jadi yang namanya pengadilan ini kan melihat apa dikatakan jaksa. Hakim pun tidak mendengar apa yang dikatakan oleh saksi ahli yang kita datangkan dari Jakarta, ya. Ya, Bapak Kombes Waraseman Marbun. Dikatakan ini pengadilan sesat pada waktu diadakan pengadilan, tapi hakim tidak mendengar. Nah, inilah saya katakan, kenapa Mahkamah Agung melindungi industri hukum dan membela mafia hukum. Nah, coba dianalisis kembali itu, ya. Nah, ini saya kan persoalan ini tidak akan selesai nih kalau begini caranya Mahkamah Agung menyelesaikan persoalan seperti ini. Ini kecil, tapi kenapa Mahkamah Agung, ya, tidak care dengan hukum yang ada? Laporan polisi sudah ada pemalsuan dokumen, ya, dan juga penipuan. Kenapa dikatakan penipuan? Karena mereka memberikan data autentik, ya, tuntutan jaksa dengan tanpa dasar. Jadi membuat pasal 406 dasarnya apa? Dasarnya kerugian 3 juta dan kerusakan pagar. Sedangkan kerugian 3 juta dan kerusakan pagar tidak ada. Nah, tolong, ya, Mahkamah Agung, ya. Saya hanya mengingatkan ini Mahkamah Agung ini, ya. Artinya berpikirlah yang jernih. Harusnya kalau sudah kasasi ditolak tanpa alasan juga kasasi ditolak, itu sudah, kalau menurut saya itu apapun alasan Mahkamah Agung itu tidak ada. Saya anggap apapun alasannya itu tidak benar. Kenapa? Karena sudah kita beritahukan tidak ada di sana pagar, tidak ada kerugian. Kenapa bisa dibenarkan putusan Pengadilan Negeri Serang oleh Mahkamah Agung? Nah, kemudian samping kasasi ada peninjauan kembali, ya.
Dan waktu itu saya juga kirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya. Nah, tapi itu dijawab oleh Sekretariat Negara ya. Nah, kalau Mahmud MD kepada Mahkamah Menteri Menko Polhukam memang tidak ada jawaban ya, tidak jawab. Tapi Presiden menjawab melalui Sekretariat Negara. Presiden mengatakan ya, melalui Sekretariat Negara, Pak Jupiter ya, kami tidak bisa intervensi. Memang keputusan daripada yang mafia tadi dari Mahkamah Agung nomor 149 itu sudah dianggap mafia hukum ya. Nah, jadi kata Sekretariat Negara, kami tidak bisa mengintervensi. Nah, sehingga majukan aja PK. Nah, saya ajukan PK. Lah, kok berani-beraninya Mahkamah Agung menolak PK? Kok tidak ditinjau gitu? Apa artinya peninjauan kembali? Nah, kalau peninjauan kembali itu harus ditinjau, dilihat di lapangan. Bagaimana sebenarnya ya? Apa yang ada di sana? Benar nggak? Jangan-jangan Jupiter ini ngarang ini, atau jangan-jangan fitnah? Mari kita lihat Mahkamah Agung ya. Saya minta kepada Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung, tolong ya diperiksa ini, karena ini adalah mafia hukum ya, industri hukum. Industri hukum itu adalah jaksa mengarang pasal, menambah pasal supaya orang jadi terpidana, jadi masuk penjara. Nah, jadi sekarang saya masuk penjara itu gara-gara jaksa, bukan gara-gara perbuatan melawan hukum gitu loh. Kalau hanya membuka pagar, membuka tembok, gembok, itu dipiring. Ya, kerugian juga cuma 25.000, gembok kecil, masuk ke dalam, tidak ada masalah. Dan bisa masuk kok, dibenarkan oleh semua satpam dan juga disaksikan oleh Koramil. Saya masuk. Dan saya juga mengajak Koramil untuk masuk ke sana itu. Jadi ada saksi, Pak Koramil. Jadi bisa nanti, kalau kita lihat lapangan kepada Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung saya minta nih, tolong kita ke lapangan nih, kita bawa nanti Koramil. Ada Koramil dulu saya bawa juga ke dalam itu, melihat. Jadi jangan hanya main di atas meja, tidak melihat. Ingat loh, ini kerugian, penjara 6 bulan ya. Nah, jadi demikianlah kepada Mahkamah Agung, tolong ini diperiksa kembali. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Selamat sore dan salam sehat buat kita semua. Sebagaimana saya akan menyampaikan yel-yel, satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Selamat berjumpa kembali di channel ini ya. Dan juga sebagai biasanya saya ingin menyampaikan sesuatu melalui channel ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sarifudin ya. Adapun yang mau sampaikan adalah saya sudah menerima ya, kasasi dari Mahkamah Agung, yaitu jawaban daripada pengajuan kita kasasi dengan nomor kasasi Mahkamah Agung 208 tahun 2023. Dalam hal masalah ini memang sangat pelik ya. Keputusan Pengadilan Negeri Serang nomor 146 tahun 2020, di sana Hakim Ketua Dr. Erwantoni SH.MH ya. Hakim Anggota Babak Santosa SH.MH dan anggota Ali Murdia SH.MH. Pada waktu itu kami memang mau mengajukan gugatan 2 alternatif. Satu adalah perbuatan melawan hukum, PMH. Dan yang satu terpikir juga kami adalah wan prestasi. Nah, tapi kami putuskan adalah perbuatan melawan hukum. Mengapa? Karena
jaminan agunan itu sudah berpindah tangan. Jadi kalau kami ajukan wan prestasi, agunan sudah pindah, ya nggak mungkin lagi itu dikembalikan, ya, karena yang punya sudah meninggal. Nah, sehingga kami inilah perbuatan melawan hukum. Nah, dan penghukum, artinya hakim Pengadilan Negeri Serang itu menyetujui. Nah, sehingga kami menang, ya, dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Serang dengan mengatakan bahwa tanah itu milik saya dan segera membuatkan AJB dengan ahli waris, ya. Kemudian Cendra Surjanto harus keluar dari tanah tersebut karena dia tidak layak ada di sana. Nah, kemudian mereka naik banding, ya. Cendra Surjanto naik banding yang menempati tanah. Mereka naik banding di Pengadilan Tinggi. Ini kita aneh nih, ya. Jadi putusan Pengadilan Tinggi nomor 208 tahun 2023, ya, 218, itu hakim ketuanya Bapak Enid, ya, Hasanuddin SH, anggota Sopiansah SHMH. Kemudian anggota lagi Hasyamah Disriyawati, ya. Ada 3. Nah, mereka mengadili tanpa kontra memori. Itu jelas di keputusannya itu. Jadi mereka membuat keputusan tidak melihat kontra memori. Nah, kemudian mereka mengatakan, wah, ini utang piutang, harus dituntut uang prestasi. Ya, sebenarnya oke, utang piutang. Ya, kita juga siap uang prestasi kalau tanah agunan masih ada, Bung, ya, masih ada, nggak apa-apa, kita prestasi. Nah, maka kita sudah sepakat dengan Pengadilan Negeri Serang membuat perbuatan melawan hukum karena tanah sudah berpindah tangan dengan tidak wajar, begitu, ya. Kenapa Pengadilan Tinggi mengatakan wan prestasi? Kalau Pengadilan Tinggi mau mengatakan ini wan prestasi, katakanlah, Bung, ya, katakan Pak, oke, tanah status quo, katakan itu di putusan dan dituntut lawan prestasi. Oh, kita setuju, nggak apa-apa. Tapi tanah karena sengketa belum ada pemilik, status quo, baru kita tuntut lawan prestasi karena tanah tersebut untuk membayar hutang. Nah, yang membayar hutang sudah pindah tangan, bagaimana kita menuntut lawan prestasi? Wah, ini aneh kan, Pak? Ya, aneh, Pak. Kalau Bapak bilang wan prestasi, nah harusnya ahli-ahli hukum semua, pengacara-pengacara berpikir, ini banyak pengacara-pengacara, oh ini wan prestasi. Saya bilang tidak. Wan prestasi itu kalau agunannya masih ada. Kalau agunan sudah berpindah tangan, ya perbuatan melawan hukum dong, ya. Karena sudah, ya jelas lah, udah menjual-jual beli tanah, udah pindah, ya, perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi lagi, ya. Nah, kemudian sampai kepada tingkat kasasi, ya. Nah, di tingkat kasasi ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang. Jadi artinya, ya, karena transaksi tanah tersebut itu adalah pemiliknya kita, masih sengketa, dan terjadi akte jual beli, jadi double. Jadi ini mafia tanah, ya. Jadi Mahkamah Agung ikut melindungi mafia tanah, ya. Karena tanah tersebut sudah dijual dulu, saya peganglah AJB-nya, kemudian dijual lagi. Nah, ini kan mafia tanah yang 2 kali jual. Padahal AJB yang saya pegang masih berlaku, sudah ditandatangani oleh camat, ya, Kecamatan Keramat Watu. Oh, ini masih berlaku. Nah, jadi yang bermain di sini adalah BPN bermain, notaris main, ya. Kemudian ahli waris yang menjual tanah 2 kali juga, ini bapaknya dulu sudah menjual, dijual lagi sama anaknya. Oh, ini lebih besar lagi. Dan saya dengar katanya mereka disogok 30 juta, ya, yang menjual itu. Nah, kemudian Pengadilan Tinggi katakan bukan prestasi, tanah sudah berpindah tangan. Nah, harusnya Pengadilan Tinggi coba sih cek tanahnya gimana sih. Nah,
Kalau Pengadilan Negeri Serang itu langsung turun ke lapangan. Pak, tanah yang sertifikat 817 yang mana? Ini Pak. Tanah yang AJB 504 yang pegang mana Pak? Ini Pak. Loh kenapa bisa ini sertifikat pindah ke sini? Ya itulah Pak mafia. Nah makanya Pengadilan Negeri Serang langsung memutus, wah ini salah. Saya lebih bagus Pengadilan Negeri Serang itu banget ya. Saya itu kepada Bapak Erwantoni ya, Doktor Erwantoni SIM, mudah-mudahan bisa jadi Mahkamah Agung nih, Doktor Erwantoni SIM nih. Karena pertimbangannya sangat bagus ya. Nah tapi kalau Bapak Enid Hasanuddin, oh dikatakan ini adalah wan prestasi. Kalau wan prestasi itu Pak, tanah belum berpindah tangan Pak Hasanuddin ya, Pak Sofian ya, kali bertiga hakim tuh. Kalau sudah berpindah tangan bukan wan prestasi lagi Pak. Kalau nanti saya tuntut wan prestasi, kan nggak bisa kembali itu tanah udah pindah ke tangan orang, ya. Nah, jadi harus perbuatan melawan hukum, ya. Kepada semua ahli-ahli hukum banyak mengatakan, oh ini harus, ya. Saya bilang enggak. Memang banyak pengacara mengatakan ini harus wan prestasi ya. Karena bagaimana mungkin wan prestasi tanah sudah berpindah tangan, kecuali tanahnya masih ada. Kalau seandainya pengadilan tinggi mengatakan, oke, ini wan prestasi tuntut dan tanah status quo, batalkan itu sertifikat karena itu adalah mafia, ya. BPN juga adalah mafia di situ, ya. Nah makanya nanti kita akan laporkan nih kepada menteri baru nih, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, ya, sebagai Menteri ATR BPN. Nanti ini kita sampaikan. Nah, inilah. Jadi keputusan yang janggal dari Mahkamah Agung, seolah-olah dia melindungi mafia tanah di sana. Karena tanah tersebut 2 kali dijual. Nah, kalau terjadi penjualan tanah 2 kali, kemudian Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri PT Banten, itu namanya Anda melindungi mafia tanah. Kata Agus Harimurti Yudhoyono, ini harus digebuk. Ya, nggak tahu bagaimana nanti menggebuknya, terserah. Nah, jadi ini Mahkamah Agung diduga melindungi mafia tanah. Saya tidak tahu apa latar belakang. Kecuali kalau keputusannya status quo. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan Mahkamah Agung bisa dapat mencoba Halo, selamat berjumpa kembali di channel daripada Jupiter Pinambunan ya. Sebagai biasanya kita tetap mengutarakan yel-yel, satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Yang terhormat Bapak Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih telah menerima putusan PK dari Mahkamah Agung, yang mana waktu kami mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi yang menolak perkara nomor 809, di situ pun kami sudah kecewa karena Mahkamah Agung yang mengadili di dalam perkara kasasi ada kejanggalan. Mereka menolak PK dan tanpa alasan yang jelas, ya. PK tidak ada alasan dan tidak mempertimbangkan memori kasasi yang kita sampaikan. Nah, kemudian saya menerima putusan nomor 118 PK, ya. Nah, jadi di sini setelah saya baca dari putusan daripada Mahkamah Agung, ya, bahwa mereka mengatakan sudah melakukan sidang dan musyawarah. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Profesor Dr. Surya Jaya sebagai ketua dan anggota, Bapak Dayat Manao SHMH, ya, dan Bapak Jupriyadi SHMHum dan Bapak Muhammad
Umaryadi. Kami mengajukan PK karena ada novum baru. Novum baru itu adalah jaksa membuat dakwaan dengan pasal 406 adanya kerusakan pagar dan kerusakan gembok dengan kerugian 3 juta. Hal ini dalam Pengadilan Negeri Serang sudah kami bantah. Tidak ada kerugian 3 juta. Baik di laporan polisi juga di laporan daripada si penguasa tanah sekarang, penyerobot tanah. Tidak ada laporan kerusakan pagar dan tidak ada kerugian. Lantas bagaimana bisa jaksa menambah pasal 406 dengan kerugian 3 juta? Inilah yang dikatakan Mahmud MD industri hukum. Ditambahin pasal supaya saya bisa masuk penjara 6 bulan. Dan memang terbukti masuk 6 bulan ya. Karena ya sudah industri hukum. Pengadilan tinggi pun begitu, sekongkol. Kasasi pun Mahkamah Agung sekongkol ya. Jadi mereka sudah kolaborasi untuk melindungi mafia hukum, mafia industri hukum ya. Nah, tadinya harapan kami Hasasuan adalah PK. Dan ini pun sudah kami laporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Dan jawaban daripada Sekretariat Negara, ajukan saja PK. Karena kalau sudah putusan kasasi, kita tidak bisa intervensi. Nah, sekarang saya mengajukan PK. Upaya terakhir. Nah, tapi kenapa Bapak Profesor Dr. Suryajaya ini ya, katanya sudah sidang musyawarah. Nah, sekarang saya mau sampaikan nih Pak Prof ya. Di sana saya masuk hanya gembok kecil yang saya buka. Dan saya disaksikan oleh Koramil, disaksikan oleh penjaganya masuk ke dalam. Tidak ada kekerasan. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya sudah. Setelah terbuka, saya gembok kembali, ya. Nah, kemudian kenapa ada jaksa membuat kerugian 3 juta kerusakan pagar? Nah, di lokasi tidak ada pagar. Yang ada pagar adalah pagar kecil, pintu kecil. Nah, itu pun besi. Nah, bagaimana saya merusak besi, menggergaji bisa pakai tangan saya rusak, ya. Nah, tolong Pak Prof ya, Profesor Dr. Suryajaya nih ya, sebagai hakim ketua nih di Mahkamah Agung nih ya, tolong Profesor Jaya nih, harusnya dibicarakanlah atau dicek. Kalau Anda benar-benar mau meriksa keadilan, saya kira ya kita lihatlah, ya. Saya sudah dihukum 6 bulan gara-gara ini, ya. Sudah dihukum 6 bulan. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini adalah tolonglah dicek ya, apakah benar ada kerusakan, apa ada kerugian, sedangkan laporan polisi tidak ada. Nah, kalau seperti ini hukum, berarti kan kita nih bisa gawat nih negara ini nih ya. Nah, saya mintalah kepada Mahkamah Agung ya, entah bagaimana caranya ini menyelesaikan ini ya, bagaimana caranya, tolong ya. Karena bagaimanapun hal-hal seperti ini yang melindungi mafia hukum ya harus diberantas. Memang saya tahu apabila ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung membela saya, ya memang habis semua ke bawah, yaitu resiko. Ya, makanya hakim-hakim itu jangan sampai berbuat salah di bawah, ya. Uli Purnama, Anda sudah salah sama sekali, hakim pengadilan negeri Serang ya, Pak Uli Purnama ini biang keroknya dia nih sebenarnya nih semua ini. Kalau Uli Purnama waktu itu sadar dan benar-benar mempertimbangkan hukum dan keadilan, tidak akan terjadi seperti ini, tidak. Karena cuma dipiring kok, tidak ada hukuman kok, hakim pun hakim tunggal, ya. Tapi karena Uli Purnama ikut skenario jaksa dan membuat industri hukum ya seperti ini. Nah, Mahkamah Agung
ya tidak mungkin lagi dia mau menyalahkan yang di bawah. Nah, ini kesalahan juga nih. Jadi kalau menurut saya tolong, nah, Mahkamah Agung, Anda jangan gengsi lah, jangan mau membela buah, mengorbankan rakyat, ya. Nah, saya mohonlah dengan hormat, ya. Mari kita cek ke lapangan. Dan tanah tersebut pun itu sudah tanah saya. Ini pun perdata pun saya dikalahkan. Nah, kalau itu melindungi mafia tanah. Nah, nanti hubungannya dengan menteri baru nih, Menteri ATR, ya, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang baru. Ini pun akan kami laporkan nanti. Kita bawa ke sana, nggak apa-apa. Kita santai aja, ya, slow aja. Nah, saya mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, tolong diperiksa perkara nomor 118 yang ditangani oleh Hakim Ketua Profesor Dr. Surya Jaya, Hakim Anggota Bapak Hidayat Manao SHMH, dan Bapak Zubriyadi SHMHum, dan juga ada si sebagai panitera pengganti tapi juga Hakim Anggota adalah Muhammad Umar Yaji SHMH. Saya mohon dengan hormat, ya, karena bagaimanapun ini tidak bisa kita diamkan. Ya, kalau melindungi mafia hukum, ya bagaimana bisa, Pak? Ya bisa, ya. Nah, artinya mungkin ini nggak tahu apakah karena takut kalau nanti saya dibebaskan, keputusannya saya menuntut, ya itu kan risiko. Negara harus mengganti dong, mengganti kerugian saya. Itu juga, Pak. Nah, tolong, ya, saya dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung, hormat, mohon dengan hormat, Pak, ya, tolonglah diselesaikan ini dengan baik. Karena jaksa sendiri sudah kena kode etik. Karena waktu itu dia juga kena kode etik, harusnya tidak membuat pasal itu tapi dibuat. Nah, dia kena kode etik, ya. Nah, jadi dengan demikian, dan dia pun sudah kami laporkan ke polisi dengan pasal 264 dan 242 pemalsuan dokumen dan penipuan, dan juga abuse of power kena dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2017. Nah, demikianlah yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga bisa diterima dengan baik laporan saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan